Itulah sebabnya ada yang nasihatnya sampai berbusa, tapi tetap saja tidak bisa punya makna. Karena apa? Karena yang membulak-balik hati adalah Allah. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada manusia. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza arada ayyudhira fadlahu 'alaika khalaqa fanasaba ilaika. Jika Allah akan menunjukkan karunia-Nya kepadamu, maka Ia yang menjadikan dan menamakan amal itu perbuatanmu. Mengulas kajian minggu lalu, sebetulnya kita berbuat baik, sesungguhnya yang berbuat baik adalah Allah. Kita bersedekah, yang menyiapkan uangnya juga Allah. Yang mempertemukan kita dengan ladang sedekah juga Allah. Yang membuat kita berniat ingin sedekah juga Allah. Jadi sebetulnya Allah akan memberi kepada hambanya dan kita diuji jadi jalan. Jadi kita sedekah itu belum selesai, baru ujian. Kita sedekah ke anak yatim, berarti Allah memberikan rezeki ke anak yatim, syariatnya lewat kita sebagai ujian. Kalau kita merasa saya yang bersedekah, maka hilang 3 hal. Hilang ketenangan batinnya, hilang kemuliaannya, hilang ganjarannya, keselamatannya. Jadi bagaimana? Sebelum beramal kita harus niat beramal, itu jadi kebaikan. Kita harus berusaha keras bisa beramal. Tapi kalau sudah jadi amal, kita harus menghilang. Semuanya min fadli rabbik, semuanya hanyalah perbuatan Allah. Hilang. Nah, kalau kita menghilang dari merasa beramal, maka dicatatkanlah amal itu adalah amal kita. Jadi rahasianya kita tuh bukan pada amalnya, tapi pada, ulangi, rahasianya kita itu pada niat di awal, sempurna ikhtiar, dan menghilang kalau sudah terjadi. Karena kan ikhlas itu ada di 3 tempat, di awal, di tengah, di akhir. Di awal bisa ikhlas, di tengah belum tentu. Di awal dan di tengah bisa ikhlas, sesudah beramal belum tentu dia bisa selamat. Nah, maka caranya adalah selalu berniat baik, selalu berusaha keras untuk berbuat baik. Tapi kalau sudah jadi kebaikan, segera menghilang. Wah, saudara yang sedekah, oh itu Allah saja. Doakan, saya cuman ketitipan jadi jalan. Les. Oh, saudara membangun masjid, oh tidak. Allah membangun rumahnya sendiri. Kami ini cuma diuji saja terwujudnya apa yang direncanakan Allah, terwujudnya apa yang dikehendaki Allah. Nah, kalau sudah begitu, barulah disebutkan itu amal kita. Jadi jangan merasa berjasa, karena kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Oh, dulu dia sesudah dengar ceramah saya tuh, dia jadi tobat. Oh iya, tobat itu karena Allah saja memberikan hidayah. Tapi dia kan tobatnya sesudah dengar ceramah. Oh iya, boleh jadi karena doa anaknya, orang tua tobat. Boleh jadi karena doa pembantunya, dia tobat. Boleh jadi karena doa gurunya,
dia tobat. Nah, kita kebagian bunyi seperti sekarang. Saya ini kebagian bunyi saja. Tapi yang ditetapkan Allah dapat ilmu, dapat taufik, bisa mengamalkan, itu urusan masing-masing dengan Allah. Urusan saya sekarang ini adalah menjaga niat, menjaga tutur kata supaya disukai Allah, menjaga sikap kita, sikap saya supaya cocok yang dikatakan dengan yang dilakukan. Itu pekerjaan saya. Saya tidak bisa memasuki hati saudara. Pertama, tahu juga tidak hatinya di mana. Yang kedua, bagaimana memasukkannya. Yang ketiga, yang membolak-balik hati itu Allah. Tapi saya harus memberikan pemahaman. Gimana ngasih pemahaman? Susah. Yang punya otak juga Allah, saya juga tidak mengerti. Bicarakan saja dengan niat baik, sekuat tenaga, dengan cara yang baik. Sesudah itu Allah yang memberikan pemahaman. Berapa banyak orang tua zaman dulu yang tidak tahu ilmu komunikasi, yang tidak mengerti psikologi anak, tapi perkataannya masuk. Tidak pakai yang rumit-rumit, tidak pakai dalil yang dalam, tidak pakai strategi yang canggih. Nah, belajar ya nak. Biasa saja kata-katanya, tapi anaknya tergugah. Sing jujur nak, jujur. Cuman begitu, itu anak bisa jadi anak jujur betulan. Kenapa? Karena Allah tahu ketulusan ibu ini, kasih sayang ibu ini. Allah tahu nggak ada rekayasa, tapi bisa berkata, nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang yang jujur. Kalian harus bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila sejati. Kalian tidak boleh radikal. Mungkin kata-katanya bagus, benar, tapi Allah tahu di balik kata-kata ini ingin diakui pintar. Tahu nggak nak? Di dalam surat, di dalam Al-Quran jelas sekali, idfa billati hiya ahsan, tolak keburukan dengan cara yang baik. Tapi Allah tahu ini orang tua bicara pamer ilmu, pamer dalil, tidak ada di sininya tuh hati yang tulus, tapi ingin diakui ini orang tua pintar, ini orang tua sayang, ini orang tua yang jago dalil. Allah tahu semua rekayasa ini. Itulah sebabnya ada yang nasihatnya sampai berbusa, tapi tetap saja tidak bisa punya makna. Karena apa? Karena yang membulak-balik hati adalah Allah. Kenapa banyak suami yang sulit menasehati istrinya? Jawab, karena istri sudah tahu modal suaminya, dan Allah lebih tahu lagi. Kenapa anak susah dinasehati orang tua? Karena anak tahu modal orang tuanya, dan Allah lebih tahu lagi. Makanya gak usahlah pengen dianggap pintar, pengen dianggap hebat, pengen diakui sebagai orang yang bijaksana, soleh, mulia. Itu bikin tidak ikhlas. Perlukah kita dianggap sebagai orang baik? Perlu tidak? Tidak perlu. Yang perlu apa? Jadi orang baik. Dalam pandangan siapa? Allah. Kalau kita sudah menjaga diri ingin dinilai Allah, pasti standarnya standar tertinggi. Kalau kita ingin disebut baik oleh orang, standarnya rendah dan tidak akan ikhlas.